Ahmad, dosen penguji UKM PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Novianti, saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 9 Kota Cilegon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 9 di SMP Negeri 9 Cilegon. Saya akan mengangkat materi 3.8 menganalisis unsur, struktur, dan aspek kebahasaan teks tanggapan. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan media audio visual. Mohon masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah ya. Sudah siap ya menerima pembelajaran bahasa Indonesia ya? Ya, Bu. Untuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Doa hari ini akan dipimpin oleh Khairul Anam. Silakan Anam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih ya Anam sudah memimpin doa hari ini. Iya, Ibu. Untuk presensi, sebelumnya Ibu sudah share di WhatsApp grup ya. Dan Ibu lihat juga kalian sudah banyak yang mengisi. Di ruang Zoom juga Ibu lihat ini hadir semua ya, Alhamdulillah. Sebelum ke materi, kita dengarkan lagu kebangsaan dulu ya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Menyanyikan, Ibu akan menayangkan sebuah video motivasi. Ya, kalian simak ya, Nak. Terlihat, Nak, share screen-nya? Udah, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Belum, Bu.
soul so weary when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here. Video motivasinya ya anak-anak. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari video tadi? Boleh Marlina? Ajarkan kita agar tidak pantang menyerah. Kita harus mencapai tujuan, berjuang. Udah, Bu. Iya ya, betul Marlina. Video motivasi tadi mengajarkan bahwa hidup itu jangan pantang menyerah. Kita harus bersyukur dan ikhlas untuk menjalani hidup ini ya. Karena apa? Kerja keras yang kita lakukan itu pasti nanti ada hasilnya. Terutama kita juga butuh dorongan dari orang-orang sekitar. Jadi ketika orang memberi dorongan pada kita, memberi semangat, kita harus bersyukur karena itu adalah rezeki yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, ya. Karena orang-orang baik yang mengelilingi kita itu adalah rezeki. Ya, itu adalah pesan dari video motivasi tersebut. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya, kalian harus tetap semangat belajar, harus tetap bersyukur, harus ikhlas menjalani hidup apapun yang terjadi. Ya, jadi tetap semangat. Baik anak-anak, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, ya, kita sudah belajar materi apa kira-kira? Persuasif itu ada teks Ya. tanggapan kan? Masih ingat nggak tuh? Kita belajar tentang apa? Lina, masih ingat? Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks. Nah, good job. Berarti Marlina memperhatikan ya materi kemarin ya di pembelajaran bahasa Indonesianya. Bagus ya Marlina ya. Kita masih belajar materi yang sama ya Nak, masih tentang teks tanggapan. Nah, sebelum ke materi, nih ada video ringkasan materi teks tanggapannya ya. Silakan kalian simak ya videonya. Sudah? Sudah. Semuanya, jumpa Perhatikan lagi di ya. channel Ruang Belajar, Nah, hari ini channel kita yang akan membagikan belajar materi teks seputar tanggapan. pelajaran bahasa Indonesia. Kalian pasti sudah tahu bukan? Dalam suatu forum lisan atau tulisan, baik itu ilmiah maupun non-ilmiah, tentu saja kalian dapat memberikan tanggapan yang berisi kritik dan pujian. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal, seperti peristiwa, fenomena, karya. Teks tanggapan mengenai keputusan OSIS untuk meniadakan pesta perpisahan dan pentas seni sekolah. Baik, itu adalah video ringkasan tentang teks tanggapan. Nah, perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu share. Terlihat nak PowerPoint-nya? Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Indikatornya adalah 3.8, yaitu menganalisis struktur teks tanggapan dan menganalisis kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks tanggapan. Nah, tadi benar yang dibilang oleh Marlina, apa sih teks tanggapan? Teks tanggapan itu adalah pendapat seseorang, baik berupa berisi tanggapan terhadap fenomena. Jadi teks tanggapan ini belajar di KD 3.8 ini. Nah, yang kemarin kan pengertian sudah ya. Sekarang ke KD 3.8 yaitu struktur teks tanggapan. Nah, yang pertama ada evaluasi. Apa sih evaluasi? Coba 6 dibaca. Atau lainnya adalah bisa pro, bisa kontra. Memberi pendapat tentang sesuatu. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari struktur teks tanggapan ya. Unsur kebahasaan di dalam teks tanggapan itu yang pertama ada kalimat kompleks. Apa sih yang hangat sekarang ini? Nah, itu adalah kritikan. Kalau pujian itu kan beda ya, ada memuji.
Kalau kritik sama saran itu dia agak mirip. Ya. Jadi itu adalah jenis-jenis dari teks tanggapan. Jadi ada pujian, ada kritikan, ada saran. Ya. Sampai sini paham anak-anak? Sebelum kita mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kalian akan masuk ke ruang breakout room untuk berdiskusi. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Ya, LKPD-nya seperti ini bentuknya. Terlihat anak-anak? Terlihat LKPD-nya? Belum, Bu, belum. Belum, Lihat, Bu. Bu. Terlihat, Sudah Bu. terlihat ya. Bu, Terlihat kan? Terlihat. Ya. Nah, di sini ada LKPD ya. Kalian itu kan IPK-nya menganalisis struktur dan ciri kebahasaan. Nah, tujuannya tadi sudah menganalisis struktur dan ciri kebahasaan. Nah, di sini ada petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Ya. Jadi kalian menuliskan kelasnya. Tentu saja ini kelas 9A ditulis. Nama kelompoknya, contoh kelompok 1. Setelah itu nama anggotanya, siapa aja? Contoh kelompok 1. Orin, Hairul Anam, Elsa. Jadi nanti kalian tulis nama anggotanya ya. Nah, ini tugas kelompoknya. Di sini ada teks tanggapan, judulnya Novel Bumi Manusia. Jadi teks tanggapan ini tentang novel yang judulnya Bumi Manusia. Ya, di sini ada pertanyaannya, ada kolomnya. Kalian menganalisis strukturnya. Nah, bagian evaluasi paragraf mana? Di sini kan ada 5 paragraf. Nah, kalian tulis, dicari evaluasinya paragraf berapa. Ditulis uraiannya. Terus yang kedua, deskripsi teks. Nah, kalian cari di teksnya. Penilaian juga. Di mana? Di paragraf mana? Terus untuk analisis aspek kebahasaan. Nah, kalian cari kalimat aktif. Kalimat aktif yang kalimat kompleks. Ya. Kalian cari di dalam teksnya yang mana? Kalimat kompleksnya. Terus kata rujukan. Mana yang termasuk kata rujukan di dalam teksnya? Dan konjungsi. Kata hubungnya. Nah, kalian uraikan, tulis di kolom yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group LKPD-nya. Ya. Ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Paham sebelum Ibu bagi kalian ke ruang breakout room? Ada yang mau ditanyakan? Orin, paham Orin? Paham, Bu. Paham ya? Elsa, paham? Paham, Bu. Oke, Paham. siap. Kalau kalian paham, Ibu akan bagi kalian ya ke Paham, Bu. out room. Oke. Silakan nanti kalian masuk ke ruang breakout room, kalian berdiskusi. Ibu beri waktu 20 menit. Ya, cukup ya 20 menit ya untuk mengerjakan. Kalian berdiskusi di ruang breakout room karena nanti akan ada penilaian sikap untuk diskusi kelompoknya. Jadi kalian harus aktif ya berdiskusi di ruang breakout room. Ya. Silakan masuk ke ruangannya. Ibu bagi ya sekarang ya, Nak. Silakan masuk ke ruang masing-masing. Silakan room. Kita bagi tugas. Kelompok 1. Ini adalah kelompok 1 ya. Isinya ya. Kamu cari strukturnya, aspek kebahasaannya. Boleh berdiskusi silakan di sini. Siap, Bu. Oh ya, semangat ya. Iya. Iya, Ibu. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2, silakan berdiskusi ya, Kakak. Ayo semangat dong, jangan lesu tugasnya. Ibu akan ke kelompok 3 ya. Penilaian sama kata rujukan ya? Iya, kata rujukan. Ya 2 itu aja. Terus juga Ya, semangat. Fajar. Semangat, Ibu. Fajar, kamu cari evaluasi.
Anu, kamu nyari Hai apa? kelompok 4. Enam. Halo, Bu. Berdiskusi. Ya, Lebu. ada yang mau ditanyakan nggak terkait LKPD-nya? Paham? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. siap. Silakan berdiskusi ya. Iya, Silakan Bu. dipimpin Iya. Anam. Ya, Temannya Bu. untuk Halo, Marina Bu. dan Clara, silakan berdiskusi ya. Menyelesaikan Ya, LKPD-nya. Bu. Ada kesulitan nggak mengerjakan LKPD-nya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau ada kesulitan silakan bisa chat ya Iya, di Bu. ruang chat-nya. Ya, silakan mengerjakan. Semangat. Apa? Mau Erina, Elsa, atau Marvel Saya silakan aja. ditentukan. Oke, boleh. Ya, banget ya mengerjakan LKPD-nya ya. Iya, Bu. Nah, masih ada waktu nih, 10 menit lagi. Siapa yang mau presentasi? Erina apa Marvel apa saya? Ke ruang besar ya. Tadi kalian sudah berdiskusi di ruang breakout room. Ya, hasilnya sudah didapat ya? Sudah ada ya hasil lembar kerjanya ya? Oke. Kelompok kalian presentasi hasil diskusinya ya. Cara presentasinya yaitu kalian sebutkan kelompoknya, terus nama anggotanya, lalu kalian bacakan hasilnya. Ya. Ibu akan tentukan kelompok mana dulu yang akan presentasi. Oh, presentasi. Kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Iya, iya. Ya, silakan. Gelap. Erina. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Erina Putri Ramadhani, Zahra Apriliani, dan Kakak Prasetyo akan membacakan jawaban LKPD struktur evaluasi ada di paragraf 1, yaitu Bumi Manusia adalah novel yang ditulis oleh salah satu sastrawan terbesar Indonesia, Pramoedya Anantatur. Buku ini kaya akan sejarah, terutama di masa penjajahan Belanda, dan memiliki pesan nasionalisme yang amat tinggi. Novel ini dianggap sangat berpengaruh besar dan Pram hampir mendapatkan penghargaan Nobel karenanya. Hingga tahun 2005, novel Bumi Manusia ini telah sukses diterbitkan ke 33 bahasa dan negara yang berbeda. 2. Struktur deskripsi teks. Ada pada paragraf 4, yaitu kisahnya dimulai dengan cerita seorang keturunan pribumi Nusantara, yakni Minke. Ia sering diolok-olok oleh kaum Belanda karena kulitnya yang gelap dan intinya karena ia adalah seorang keturunan pribumi. Namun untuk ukuran pribumi di masa itu, Minke termasuk seorang sosok yang terpelajar. Tidak seperti kebanyakan pribumi lainnya, Minke beruntung dan mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah Hindia Belanda. Nomor 3, struktur penilaian. Ada pada paragraf terakhir, yaitu Bumi Manusia adalah mahakarya yang ditulis dengan penuh perhatian terhadap setiap detail peristiwa dan alur yang diarahkan. Tak mengherankan rasanya, Pram hampir dianugerahi penghargaan bergengsi novel karyanya. Kombinasi teknik penulisan yang di luar akal sehat, pesan moral yang kuat, dan sejarah yang kaya akan kenyataan yang banyak terlewatkan. Bumi Manusia adalah novel fenomenal yang wajib dibaca oleh semua kalangan. Dan unsur kebahasaannya, ada kalimat aktif, yaitu tidak seperti kebanyakan pribumi lainnya, Minke beruntung dan mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah Hindia Belanda. Kata rujukannya, ia juga sangat mengagumi kebudayaan Eropa dan hampir melupakan negerinya sendiri. Kedua, ia dipukul oleh kenyataan bahwa bangsanya tengah menjadi budak jajahan Eropa yang tidak menghargai hak asasi manusia pribumi. Unsur kebahasan yang ketiga yaitu konjungsi. Ada pada kata lokasi yang digambarkan adalah Wonokromo yang merupakan kawasan perkebunan tebu Surabaya, Blora. Yang kedua, ketika membacanya saya seolah benar-benar berada pada zaman itu dengan hiruk-pikuk suasana kolonial yang menimbulkan romansa tersendiri.
Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan datang dari syaiton. Kita hanya korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Waalaikumsalam tangan untuk Erina. Wabarakatuh. Ya Allah, kamu korban dari setan gitu. Tadi, ya Allah terima kasih ya Erina ya. Silakan. Suaranya Bu nggak ada Bu. Ada, suaranya terdengar kok Ibu. Ada. Ada ada suaranya. Maaf Silakan ya Bu, lanjutkan. diulangin. Aspek kebahasan tes tanggapan. Di Ya. struktur itu ada 3. Yang pertama evaluasi. Ada pada paragraf 1, yaitu Bumi Manusia adalah novel yang ditulis oleh salah satu sastrawan terbesar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer. Buku ini kaya akan sejahtera, terutama di masa penjajahan Belanda dan memiliki pesan nasionalisme yang amat tinggi. Novel ini berlatar India Belanda sebelum Indonesia merdeka pada akhir abad ke-18. Yang kedua, deskripsi teks. Ada pada bagian paragraf 4 dan 5, yaitu kisahnya dimulai dengan cerita seorang keturunan pribumi Nusantara yakni Mike. Ia sering diolok-olek oleh kaum Belanda karena kulitnya yang gelap dan intinya karena ia adalah seorang keturunan pribumi. Bumi Manusia mengisahkan berbagai penggolakan yang terjadi dalam perjuangan Mike melawan sistem pengadilan Belanda yang tidak adil terhadap pribumi. Yang ketiga, penilaian. Ada pada paragraf terakhir, yaitu Bumi Manusia adalah mahakarya yang ditulis dengan penuh perhatian terhadap setiap detail peristiwa dan alur yang diarahkan. Kombinasi teknik penulisan yang di luar akar sehat, pesan moral yang kuat, dan sejahtera yang kaya akan kenyataan yang banyak terlewatkan. Bumi Manusia adalah novel fenomenal yang wajib dibaca oleh semua kalangan. Di bagian unsur kebahasaan, yaitu ada 3 kalimat aktif. Yang kalimat aktif, namun untuk ukuran pribumi di masa itu, Mike termasuk sosok yang terpelajar. Ia juga sangat mengagumi kebudayaan Eropa dan hampir melupakan negerinya sendiri. Tidak seperti kebanyakan pribumi lainnya, Mike beruntung dan mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah India Belanda. Yang kedua, kata rujukan. Ketika membacanya, saya seolah-olah benar-benar berada pada zaman itu dengan hidup pikuk suasana kolonial yang menimbulkan romansa tersendiri. Ia sering diolok-olok oleh kaum Belanda karena kulitnya yang gelap dan intinya karena ia adalah seorang keturunan pribumi. Dan yang terakhir yaitu ada konjungsi. Kisahnya dimulai dengan cerita seorang keturunan pribumi Nusantara yakni Miki. Mika beruntung dan mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah India Belanda. Walaupun pada akhirnya ia menyadari bahwa ternyata kekagumannya itu hanya terhadap ilmu pengetahuan saja. Bumi Manusia adalah mahakarya yang ditulis dengan penuh perhatian terhadap setiap detail peristiwa dan alur yang diarahkan. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Destia. Tadi benar nggak? Tadi kelompok 1, kelompok 2 tadi sama tidak ya? Mirip-mirip tidak? Jawaban LKPD-nya. Berbeda, Bu. Beda-beda ya. Baiklah, kita Berbeda, Bu. evaluasi ya LKPD-nya. Nah, di sini di analisis struktur teks tanggapan itu evaluasi ada di paragraf 1 dan 2. Jadi Bumi Manusia adalah novel yang ditulis oleh sastrawan bernama Pramoedya Ananta Toer, bukan Toer. Tur. Ya, dan di paragraf 2, novel ini berlatar di Hindia Belanda. Betul nggak kira-kira anak-anak? Tadi jawabannya yang sama? Sama ya? Ada yang sama ya? Kelompok berapa yang sama? Kelompok 5, Bu. Oke, good job. Nah, yang deskripsi teks itu ada di paragraf
3 dan paragraf 4. Nah ini kisah dimulai dengan cerita seorang keturunan dan bumi manusia mengisahkan berbagai pergolakan. Itu deskripsi teks. Ada yang betul? Kelompok mana yang betul? Kelompok mana? Kelompok Erina betul tidak? Halo? Betul tidak tadi presentasinya? Erina, kelompok Erina betul tidak? Ya, Betul tadi, sama jawabannya. Sama. sama. Oke. Yang terakhir penilaian ada di paragraf terakhir. Bumi manusia adalah mahakarya. Betul apa tidak? Tadi penilaian. Betul. Nah, berarti tadi hampir betul semua ya kelompoknya. Tadi Ibu dengar presentasinya ya. Nah, untuk kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu ada di paragraf 2 dan di paragraf 3. Yang mana sih, Bu? Yang ini loh. Nah, tidak seperti kebanyakan pribumi lainnya nih. Meike beruntung mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah Hindia Belanda. Nah, itu adalah salah satu jawaban dari kalimat kompleks. Terus, ada lagi. Nah, bumi manusia mengisahkan berbagai pergolakan yang terjadi dalam perjuangan Meike melawan sistem pengadilan Belanda yang tidak adil terhadap pribumi. Betul nggak tadi jawabannya itu kalimat kompleksnya? Ada yang benar nggak? Nasya benar? Kelompok Nasya benar tidak? Benar? Nasya benar? Betul ya? Benar. Oke, Iya. kata rujukan yang mana? Kata rujukan itu di sini. Ada cari yang kata itu, ini, ya, iya. Nah, itu adalah kata rujukan. Mana sih? Nih, iya sering diolok-olok. Itu adalah kata rujukan. Nah, hingga tahun 2005 novel Bumi Manusia ini telah sukses diterbitkan. Nah, itu adalah jawaban dari kata rujukan. Yang konjungsi yang mana? Konjungsi itu ada dan. Nah, terutama di masa penjajahan Belanda dan memiliki peran penghargaan. Terus mana lagi? Mana lagi kira-kira? Walaupun pada akhirnya nih ada di paragraf 3. Ya, itu adalah konjungsi. Terus mana lagi di sini ada di terakhir. Nah, teknik penulisan yang di luar, moral yang kuat dan sejarah yang kaya akan kenyataan yang banyak terlewatkan, yang juga termasuk konjungsi. Oke, benar semua enggak itu? Ada yang benar semua enggak kira-kira? Nah, tadi juga udah dikirim ya LKPD-nya di mail, nanti itu akan Ibu nilai untuk nilai keterampilan. Ya, jadi nanti kalian akan mendapat nilai keterampilan dari tugas LKPD kelompok. Nah, anak-anak kalian sudah presentasi semua ya LKPD-nya, alhamdulillah. Nah, kita akan ke untuk memperoleh nilai pengetahuan. Kalian, Ibu akan berikan 10 soal pilihan ganda. Nah, kalian kerjakan tugasnya secara mandiri. Nah, Ibu sudah berikan melalui WhatsApp group ya. Jadi berbentuk Google Form. Nah, Ibu beri waktu nanti kalian untuk mengerjakan pilihan gandanya Google Form-nya sampai pukul 12. Nah, seperti ini contoh soalnya. Sebentar, Ibu akan share soalnya yang harus kalian isi. Ya. Sudah terlihat belum, Nak? Soalnya sudah terlihat? Sudah? Udah, Bu. Nah, ini Udah, adalah Bu. soal tugas mandiri ya, 10 soal. Nanti kalian dikerjakan di Google Form-nya. Nah, coba nih nomor 1. Sebutkan salah satu ciri dari teks tanggapan. Jawabannya apa kira-kira? Yang mana? Yang mana Kayaknya, Bu. cirinya? A. Terdapat 3 struktur. Betul. Keren, Hairul Anam. Sip. Nanti dikerjakan ya sampai pukul 12 ya. Kerjakan Google
formnya. Ya, ada Ya, pertanyaan enggak Bu. tentang tugas mandirinya? Tidak ada? Paham ya? Dikerjakan ya, Nak ya. Oke, selanjutnya kita ke kesimpulan. Nah, materi kita hari ini sudah Ibu sampaikan. Kita ambil kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya Ibu mau dari kalian nih menyimpulkan. Siapa yang bersedia mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada nilai plus loh nanti Bu kasih. Kalau kalian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Atau Ibu pilih aja secara random? Hairul Anam. Coba kamu simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Kesimpulan saya dari pembelajaran hari ini, saya bisa memahami dan menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks tanggapan. Pada struktur terdapat 3 struktur, yakni evaluasi, deskripsi teks, dan penilaian. Dan unsur kebahasaan terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama kalimat aktif, kata rujukan, dan konjungsi. Oke, Mungkin sekian kesimpulannya, pinter Bu. ya. Iya, keren ya Hairul Anam. Nah, kesimpulannya. Jadi struktur itu ada 3. Ada evaluasi, ada deskripsi teks, ada penilaian. Aspek kebahasaannya itu ada konjungsi, ada diksi, ya jangan lupa. Terus ada kalimat kompleks dan ada kata rujukan. Ya. Nah, untuk refleksi hari ini, nah kalian ada kesulitan tidak sih mengikuti pembelajaran untuk materi 3.8 ini? Kira-kira ada kesulitan tidak, Nak? Erina, Tidak, Bu. ada kesulitan tidak? Kalian Bu. paham semua? Coba kalian refleksikan kalau ada kesulitan, kalau ada yang belum dipahami, kalian boleh kok. Kira-kira bagian tersulit mana nih di materi ini? Ada tidak? Ada tidak kira-kira? Nah, ada tidak yang sulit kalian pahami? Ada tidak? Ada? Enggak ada? Halo? Ada enggak? Anam, ada enggak kesulitannya dalam materi hari ini? Konjungsi, Bu. Konjungsi ya. Nah, konjungsi itu kata hubung ya. Jadi dia bisa menghubungkan antara kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, frasa dengan frasa. Contoh tadi, Hairul Anam dan Marvel adalah teman baik. Dan itu adalah konjungsi, dia menghubungkan. Padahal di kalimat itu, Marvel teman baik, Hairul Anam teman baik. Jadi digabungkan. Kan itu kan apa namanya pemubajiran kan, kalau bikin kalimat panjang kayak gitu kan jadi mubazir. Nah, ada konjungsi dan. Jadi Marvel dan Hairul Anam adalah teman baik. Itu adalah konjungsi. Sampai sini paham, Anam? Jadi ada Paham, Bu. 2 kalimat dijadikan 1. Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, anak-anak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kalau Bu. gitu, kalau Lucu menyenangkan soalnya, kasih Bu. love dulu dong. Kasih love dulu dong. Kasih love. Oke. Sarange. Nah, oke. Alhamdulillah ya. Kita ada terima kasih love-nya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Untuk pertemuan berikutnya masih dengan teks tanggapan ya. Tapi di KD 4 kalian akan menulis teks tanggapan. Nanti kalian persiapkan materinya, bisa baca dari buku paket ataupun kalian bisa searching dari Google ya, dari internet. Kalian cari model-model teks tanggapan, cara menulis teks tanggapan. Ya, itu nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doanya dipimpin oleh Marvel. Silakan Marvel memimpin doanya. Oke, sebelum meninggalkan pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Selesai. Amin. Amin, amin. Terima kasih Marvel. Anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sehat selalu dan semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya.